Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita masih tetap menyaksikan pernyataan terbaru dari Bu Widya. Seperti biasa, sentilan dan kritikan keras dari Bu Widya. Seperti apa pernyataannya, langsung saja kita saksikan. Nih pesan saya buat Bapak TNI kemarin yang setelah disahkannya Undang-Undang TNI ini, dia diliput oleh media bilang kalau kami akan mengambil tindakan bagi rakyat yang menghalangi pemerintah. Saya ulangi lagi, untuk Bapak TNI yang kemarin bicara bilang akan mengambil tindakan apabila ada rakyat yang menghalangi pemerintah. Saya tanya buat Bapak, ya, buat Bapak khususnya yang kemarin yang diliput media. Rakyat yang mana yang menghalangi kinerja yang namanya pemerintah? Salah satunya tolong dong di video, di sepil, di publikasi. Contohkan, rakyat yang mana yang menghalangi kinerja pemerintah? Tolong sepil, agar rakyat Indonesia tahu rakyat yang mana yang menghalangi pemerintah. Yang ada Pak, realnya rakyat ini banyak menuntut hak-hak mereka yang dijanji-janjikan oleh pemerintah. Salah satu penggusuran tanah, pembangunan infrastruktur, itu salah satunya Pak, ya salah satunya. Bukan rakyat Indonesia itu menghalangi yang namanya ya pemerintah, bukan. Kritikan-kritikan rakyat Indonesia ini tentang ya tindakan pemerintah terhadap rakyatnya. Karena rakyat menuntut ya hak-hak mereka terhadap pemerintah, itu real adanya. Kalau Anda bilang, ya Anda sebut akan mengambil tindakan terhadap rakyat yang menghalangi pemerintah. Hal yang seperti apa sih rakyat yang menghalangi pemerintah? Tolong contohkan Pak. Jangan hanya bisa di media sosial aja Bapak bicara. Ya, contohkan tindakan apa ya terhadap pemerintah itu yang dihalangi oleh rakyat. Tindakannya seperti apa? Tolong. Ya, yang ada rakyat menuntut ya hak mereka, penggusuran rumah itu, kemudian honorer ya berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan belum dibayar, itu salah satunya janji-janji pemerintah saat kampanye semua itu Pak. Bukan menghalangi pemerintah, rakyat itu menuntut hak-hak rakyat yang dijanjikan pemerintah, itu salah satunya. Salam waras. Kalau Anda bilang rakyat Indonesia menghalangi pemerintah, itu tidak ada. Rakyat Indonesia itu menuntut hak-hak mereka. Tuh khususnya dana pendidikan. Rakyat Indonesia ini katanya wajib belajar 9 tahun. Diwajibkan, kenapa masih diambil pungutan? Itu salah satunya. Kalau rakyat Indonesia tidak ada dituliskan wajib belajar, itu ya mestinya jangan ditulis wajib belajar. Ya, bisnis belajar seharusnya Ya, yang begitu. Pernyataan dari Bu Widya, saudara-saudara, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang Apindo HIPMI sarankan 2 hal ke Prabowo usai dihantam tarif Trump. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, saudara-saudara, itu hingga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI menyarankan beberapa langkah kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk merespons, di mana merespons perang tarif Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump. Ketua Umum Apindo Sinta W. Kamdani itu mendorong pemerintah Republik Indonesia membangun kesepakatan bilateral dengan Amerika Serikat untuk penerapan tarif timbal balik oleh Donald Trump. Mendorong kesepakatan bilateral dengan Amerika Serikat untuk memastikan Indonesia mendapatkan akses pasar terbaik atau paling kompetitif dan saling menguntungkan atau win-win, kata Sinta dalam keterangannya pada Kamis 3 April 2025. Nah, lalu saudara-saudara, Sinta juga menyampaikan penciptaan integrasi rantai pasok antara industri Indonesia dan industri Amerika Serikat
sehingga ekspor Indonesia akan dipandang sebagai upaya memperkuat daya saing industri Amerika Serikat, bukan sebagai ancaman. Ia juga mendorong pendekatan tematik seperti kerjasama di sektor energi, kritikal mineral, dan farmasi. Dan beliau juga mengatakan tanpa harus langsung masuk ke negosiasi FTA yang kompleks. Nah, Sinta juga mendorong pemerintah mengevaluasi penerapan prinsip resiprokal sebagai menyeluruh, termasuk dengan memperhatikan tarif dan hambatan non-tarif atau produk impor dari Amerika Serikat ke Indonesia. Ia berpendapat hal itu guna menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan dagang kedua negara, ya, saudara-saudara. Kemudian melakukan stimulasi itu diversifikasi pasar tujuan ekspor Indonesia agar kinerja ekspor nasional dapat lebih optimal dan stabil meskipun menghadapi hambatan di pasar tertentu. Sinta juga menyampaikan negara di kawasan ASEAN, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika memiliki potensi besar sebagai pasar pengganti Amerika Serikat. Kami juga mendorong pemerintah untuk memanfaatkan secara maksimal perjanjian dagang yang telah ada atau FTA-CEPA, serta mempercepat penyelesaian perjanjian yang masih dalam proses negosiasi seperti Indonesia, EU-CEPA atau IEUE atau IEU atau CEPA, kata Sinta. Selain itu, Sinta juga berpendapat pemerintah juga harus mendukung revitalisasi industri padat karya serta melakukan deregulasi, dan ia berpendapat langkah itu untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar ekspor. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang Apindo dan HIPMI sarankan 2 hal ke Prabowo usai dihantam tarif Donald Trump. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang pastinya yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.